yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hada rasulil adim wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai malam ke-20 ya, kita masih diberikan mampu untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan insya Allah sholat tarawih berjamaah sebagai bagian dari amalan-amalan kita di bulan Ramadan dan untuk menyempurnakan ibadah saum di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan kultum singkat ini saya diberi materi tentang syirik gitu ya. Syirik. Berangkat dari surah Luqman, surah ke-31 ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, ketika dia menyampaikan nasihat, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. La dzulmun adzim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tahu Luqman itu seorang yang alim, seorang yang bijak. Ada juga yang mengatakan seorang nabi, tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, salah satu nasihat pertama yang diberikan beliau kepada anaknya adalah tentang ketauhidan dan keesaan Allah. Artinya tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Dan diingatkan oleh Luqman bahwa menyembah kepada selain Allah itu adalah dosa yang sangat besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik artinya menyembah kepada selain Allah ataupun menyamakan Allah dengan makhluknya gitu ya. Baik dalam zatnya, sifatnya maupun af'alnya, perbuatannya. Jadi kalau kita menyamakan zat Allah dengan makhluk, itu sudah termasuk kategori syirik. Kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifatnya, itu masuk kategori musyrik. Termasuk dalam perbuatannya, af'al, perbuatan. Jadi perbuatan Allah disamakan dengan perbuatan makhluk, maka itu masuk kategori syirik. Orangnya disebut musyrik gitu. Jadi sifatnya musyrik, sifatnya syirik gitu ya. Orangnya musyrik, musyrikin ataupun musyrikun. Para ulama membagi syirik ini kepada dua. Yang pertama, syirkul akbar, syirik besar. Apa itu syirik besar? Menyembah, percaya kepada sesuatu selain Allah. Ya katakanlah kita menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah pohon besar misalnya, ataupun menyembah sesuatu, percaya pada sesuatu. Nah, itu namanya syirkul akbar, syirik besar. Dan syirik besar itu tidak akan diampuni oleh Allah.
Nah, syirik besar ini atau syirkul asghar ini dibagi juga kepada 4. Ada syirik dalam niat. Jadi kita berniat beribadah bukan lagi karena Allah. Itu namanya syirik niat. Ada juga syirik doa. Di samping kita berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada makhluk. Hati-hati nih. Berdoa kepada makhluk. Minta kepada makhluk. Nyungkeun ka kuburan, nyungkeun ka tangkal gede misalnya. Nah, itu termasuk syirkul akbar. Jadi syirik dalam doa. Termasuk juga ada syirik dalam ketaatan. Di samping kita taat kepada Allah, juga taat kepada makhluk, kepada ciptaan-ciptaan Allah. Nah, ini hati-hati. Taat. Jadi bisa saja misalnya mengkultuskan seseorang. Dianggap dewa, dianggap Tuhan begitu. Nah, itu termasuk kategori syirkul akbar. Seperti negara-negara komunis kan biasanya mengkultuskan para pemimpin. Jadi para pemimpinnya dianggap Tuhan, dianggap dewa. Nah, kemudian ada juga syirik dalam mahabbah, syirik dalam kecintaan. Satu saat kita cinta pada Allah, tetapi juga cinta pada makhluk-makhluknya. Tapi cinta dalam artian mempercayai begitu. Ya, mahabbah. Ada kan misalnya mahabbah kepada kiai, tetapi melebihi begitu, kelebihan gitu. Urut nginumna perebut misalnya. Ya, ayo jagoan, jadi dia perebut santri nanti. Mudah-mudahan ya ke rumah, ya tapi bisa sirik hati-hati. Atau sorbana misalnya, bisa sirik dalam kata. Termasuk para jamaah dulu, kalau jamaah haji itu nyuekeun kiswah ya. Baju atau selimut Ka'bah itu. Nah, itu dianggapnya bisa memberikan sesuatu. Nah, itu hati-hati bisa masuk kategori syirik. Jadi ada syirik dalam doa, syirik dalam niat, syirik dalam ketaatan, dan syirik mahabbah. Nah, syirik ini adanya dalam hati, hati-hati. Jadi setiap orang bisa katakan ada sifat syirik, ya, karena adanya dalam hati. Jadi bisa wae orang percaya kan naon gitu. Datang ke dukun, percaya ke dukun misalnya. Jadi di zaman modern yang serba luar biasa, serba IT, masih loba jelema percaya kan gitu. Bisa melipat gandakan uang. Nah, itu sudah masuk kategori syirik. Ya, orang lagi pernah ningali imahna butut kok bisa melipat gandakan uang misalnya. Kehidupannya sangat miskin kok bisa melipat gandakan uang. Namun keayaan siga raja dan sebagainya tidak percaya gitu. Nah, kadang-kadang orang kan percaya. Percaya. Pengaruh. Jadi ya, zaman modern yang sifatnya orang masih percaya pada hal yang seperti itu. Nah, seperti misalnya orang-orang melaksanakan ibadah haji di Jabaroh, yang boga jodoh misalnya ditulis di batu di Jabaroh, itu bisa kategori syirik. Makanya kok aska dicari haram ditulis ngaran kabogoh, misalnya ngaran calon, ngaran pemajikan supaya nyaah gitu. Padahal sebetulnya di situ tempatnya untuk berdoa, Nah, itu hati-hati. Bisa masuk kategori syirik gitu. Percaya. Nah, kemudian ada lagi syirkul asghar, syirik kecil. Nah, syirik kecil itu biasanya perbuatan-perbuatan dosa yang melanggar aturan-aturan Allah. Termasuk perbuatan riya. Punten ya. Jadi kita beribadah bukan lagi karena Allah, tetapi karena manusia ingin dipuji, ingin disanjung misalnya. Itu tuh bisa syirik. Bahkan lama-lama sifat riya ini bisa merusak iman. Bahkan nanti lama-lama bisa masuk kategori kufur kepada Allah. Karena kita beribadah bukan lagi karena Allah, tetapi karena sesuatu, gitu. Karena sesuatu ingin dilihat oleh orang lain, riya.
yuraun. Yuraun. Jadi hati-hati sekali. Sehingga Allah mengingatkan wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim yuraun. Ya. Jadi celaka bagi orang-orang yang sholat gitu. Yang sahun, yang lalai dan riya sholatnya itu. Jadi tidak akan diterima Allah. Makanya riya ini masuk kategori syirik khafi. Syirik samar. Termasuk juga sering-sering kita berucap gitu. Syirik dalam ucapan. Lamun usipulan memual kieu. Nah, itu kadang hati-hati. Moal kieu. Sok gerangin obat eta cager. Nah, itu teh sudah masuk kategori syirkul asghar. Jadi saya bahasana insya Allah ngaliat landong ieu panginten insya Allah bakal damang wasilahna. Jadi ulah tak obat eta pasti cager. Nah gitu. Jadi percaya we ka obat anu nyagerkeun teh. Atau datang ke dokter eta, datang ke dukun eta pasti cager. Nah, jadi hati-hati termasuk pengobatan alternatif itu bisa juga masuk kategori syirik lamun orang percaya. Nah itu ya. Terutama perbedaannya kalau masuk kategori syirik itu kalau alternatif itu ada syarat. Mau endog misalnya mau beas eureum, mau doma, penyakitnya dipindahkan karena doma, itu syirik itu ya. Jadi ada syaratnya. Mau endog ditempo dina endogna loba jarum misalnya. Nah itu percaya. Kalau boting udah nasi di jaruman dan sebagainya. Nah itu bisa masuk kategori syirik. Dan syirik ini termasuk kezaliman yang sangat besar. Hati-hati. Dan tidak akan diampuni Allah kalau perbuatan syirik ini terbawa mati dan kita tidak sempat bertobat. Naudzubillahi min dzalik. Tidak sempat bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari sifat-sifat syirik sehingga betul-betul kita murni beribadah, menyembah, taat, berdoa, cinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi pemidi gua mah bakal panjang gitu, tentang syirik. Itu aja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan iman kita, kekuatan Islam kita, dan mudah-mudahan puasa yang tinggal 10 hari lagi kita diberi kemampuan untuk melaksanakannya dan puasa kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatul tarawih barakatin sami'atul rahimahumullah.